sedang menikmati jalan. Sen mau kemana Sen? Sapi. Hmm? Sapi. Sapi. Ya. Ada sapi siapa? Sapi. Kakak. Sampai apa? Iya nyampe turun. Mau lihat sapi kan? Nyampe tuh, nyampe. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membuat video ngobrol-ngobrol seputaran ternak sapi dengan Pak Mamat ya. Ya beliau yang punya ternak sapi. Ya, sapinya lumayan banyak. Ya. Kita tanya-tanya bagaimana cara beternak sapi yang benar ya, dan menghasilkan. Ya. Untuk perkembangan channel ini ya, mohon dibantu ya, di subscribe dan di share ke teman-temannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mari kita lihat-lihat sapinya ya. Ini sapi. Oh, sapinya di sana tuh lihatnya tuh. Pegang. Besar gak? Baik, rekan-rekan, kita mulai nih. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar ternak sapi dengan Pak Mamat ya. Pak Mamat yang peternak sapi di Buniwangi ini ya. Di Pak Mamat ini ternak sapinya sudah berpengalaman ya, dan beliau ini sudah banyak ya sapi yang sudah dirawat sama beliau dan sudah terjual ya. Dibandingkan foto yang dulu kan jauh ya Pak. Hai sapi. Waktu pertama datang harga sekian. Hai sapi. Sana tadi kira-kira melihara sapi gini modalnya kira-kira seberapa Pak? Kamu jenis sapi kecil teh modal awal teh kamu besar bakalan ya. Jadi orang umpama memelihara sapi teh tergantung tujuan Pak. Kayak tujuan anak kamu pasar daging atau nanti kamu pasar kurban. Oh pasar kurban dan sana. Umpama kamu pasar kurban itu identik nah kurban itu adalah usia 2 tahun ke atas. Yang sah katanya dipakai kurban aturan. Nah, kalau kita pelihara di sini 6 bulan ya.
untuk menjelang 2 tahun itu kurang lebih dengan berarti umurnya kurang lebih 1,5 tahun ya beli bakalannya. Bakalannya setahun setengah. Umurnya kurang lebih 1,5 tahun. Itu kisaran harga umur 1,5 tahun itu kisaran harga 15 juta. Oh, Kisaran jadi harga. kira-kira budget per ekor sapinya 15 juta. Ya, Ya. 15 juta. 15 juta. Dua sapi 30 lah ya. Nah, terus dipelihara itu minimal pemeliharaan itu 6 bulan. Kenapa? Karena ini sapi datang jauh, memang dari Jawa. Ini jenisnya PO, peranakan ongol, katakannya jenis putih. Dia harus penyesuaian dulu, Pak. Yang pertama datang dia stres dalam perjalanan. Itu 1 bulan sampai 2 bulan dia stres, ya, dengan perubahan pola makan. Mungkin di Jawa mah menunya lain dengan di Sukabumi. Setelah 2 bulan dia baru merasa nyaman, merasa enak, dia baru nafsu makannya tinggi. Iya. Nah, di situ udah kelihatan akan pertumbuhannya. Nah, setelah 4 bulan dia akan lebih matang lagi dengan rumput yang ada di sini, dengan menu yang ada di sini dia sudah nyaman lagi. Kelihatan selama 2 bulan menjelang 6 bulan itu pertumbuhan dagingnya kelihatan. Makanya ya 2 bulan pertama dia adalah penyelesaian cuaca, suhu, pola makan. 2 bulan kedua dia penyelesaian kehidupan. Nah, setelah 4 bulan baru dia untuk mengisi dagingnya. Gitu kan ya. Jadi kalau kita beli umur 1,5 tahun, kurang lebih 1,5 tahun itu ban 16 bulan ya. Kalau ditambah 6 bulan adalah 24 bulan pas usia 2 tahun. Nah, nyampe untuk kurban. Gitu syaratnya kurban itu usia 2 tahun gitu kan. Gitu kan. Itu untuk pemeliharaan sapi untuk tujuan kita untuk di pasar Raya Agung. Kurban. Nah, kisaran harga variasi kadang-kadang itu tetap yang diutamakan adalah kelihatan gemuk dan tidaknya. Ya, kalau gemuk otomatis harganya tinggi. Kalau kurus ya Tergantungannya sama gen juga atau perawatannya tuh. Kalau dua-duanya sangat ngaruh. Itu faktor keturunan juga ngaruh. Itu turunnya memang bagus enggak, besar enggak. Terus pengaruh makanan jelas. Pengaruh makan itu apa? Pengaruh makan itu kaitannya dengan daging. Kalau kasih makannya kurang bagus, otomatis dia gak gemuk. Gitu. Badan gede, cuma gak gemuk, meskipun keturunannya bagus. Kalau keturunannya kecil, dia gemuk, tapi badannya kecil. Gitu kan? Nah, di bawah faktor makanya dalam pemilihan bakalan pun itu kita harus selektif. Selektif, pintar-pintar juga ya. Kalau ya Pak, pola makannya biasanya kasih apa aja tuh Pak? Pola makan di sini saya terapkan untuk wilayah Sukabumi untuk PO ya Pak ya. Kita ngasih hijauan di sini ya Pak ya. Hijauan itu dikasihkannya pagi-pagi ya, sekitar jam 6 jam 7 kita kasih makan. Nah, kalau ada ya kita campur dengan dedak ya, kurang lebih setengah kilo dedak ditaburin ke hijauannya bisa jerami basah, bisa rumput lapang, rumput gajah, juga bisa rumput odot. Biar kan dia makanan tersedia di tempat makannya sampai dengan sore. Ya, sampai sore harus tersedia. Kenapa? Dia supaya berhenti makan teh bukan tidak ada rumput, tapi dia kenyang. Gitu kan. Nah, sore nanti dia ada di tempat makannya kita buang. Diganti dan rumput yang baru. Gitu. Sama dia kadang-kadang sampai malam sampai jam 8 kita lihat lagi apakah cadangan makannya masih ada enggak. Kalau masih ada kita tambah gitu kan. Kalau habis apa lagi gitu. Makanya ya gitu. Ada pun makanan tambahannya kalau pagi udah ya. Kalau malam ya, kalau sore setelah rumput itu kita kasih singkong. Ya, singkong. Cuman singkong yang di sini kita kupas kulit luarnya aja. Oh, kulit luarnya. Nah, ini berisiko tinggi. Bisa kembung ya. Bisa kembung kulit luarnya itu. Kalau vitamin Pak biasanya ada. Kalau vitamin itu dikasih 1 kali aja. 1 kali. 1 kali ketika datang bakalan
kita kasih obat cacing sama vitamin. Oh gitu. Ya. Obat cacing sama Obat vitamin aja cacing. ya. Kalau obat cacing intervalnya itu 6 bulan. Oh. 6 bulan obat cacing 6 bulan sekali. Biasanya Pak Mamat suka ngasih obat apa tuh namanya? Ada yang diinjeksi, ya, kadang-kadang ada yang di kapsul. Gitu. Kalau yang kemarin saya kasih injection. Injection aja langsung Iya, ya. injection. Langsung gitu ya. Kita panggil dokter hewan, kita beri pengobatan. Gitu. Vitaminnya pun ya kebanyakan menggunakan B-kompleks. Karena dia walis perjalanan jauh, dia pegal-pegal, ya injectionnya pakai B-kompleks gitu. Biasanya gitu. Berarti kan kita juga selain kita ngerawat telaten, perlu juga ya ada didampingi dari Petugas kesehatan. petugas kesehatan Iya, khusus betul, hewan betul. ya. Betul, Karena khusus untuk hewan, gitu. antisipasi jangan sampai nih lagi udah sehat-sehat tapi Iya. ternyata ada kendala sakit ya. Soalnya kan sangat rentan dengan cacing kalau ternak. Kenapa? Dia kan rumput di tanah, cacing adanya di tanah, gitu kan. Makanya sangat rentan sekali terserang cacing. Nah, Kalau kontrol kesehatan ini dari petugas kesehatannya berapa bulan sekali atau kalau kita perlukan aja, misalnya kenapa kita harus tahu ciri-cirinya. Sapi kurang sehat berarti nafsu makannya kurang bagus, kemudian lihat bulunya kusam, ya tidak bening, tidak mengkilap, kadang-kadang kusut lihat bulunya, terus hidungnya kering. Gitu. Berarti itu tanda-tanda di situ sapi kurang sehat. Nah, untuk jenis obatnya yang dikasihkan, baru kita koordinasi dengan dokter hewan. Obat apa yang harus dikasihkannya? Pasti di situ akan dikasih antibiotik, injeksinya kalau sakit. Terus sakit apa? Apakah dia cacing? Apa dia paru-paru atau cacing hati gitu kan? Dia yang tahu gitu kan. Kalau ini saya lihat ada makanan jerami ini gimana tuh Pak? Cara ngasih pola ngasihnya tuh? Kan ada jerami nih. Ya, ini jerami memang pada dasarnya ya awal-awalnya bakalan yang datangkan dari Jawa itu kebanyakan menggunakan jerami Pak. Jerami ya. Iya di Jawa. Nah, kebetulan di Sukabumi itu hijauannya melimpah. Jeraminya berapa ya? Nah, hijauannya. Oh, hijauannya. Kalau Jawa jarang pakai hijauan. Oh, iya. Jerami dia dengan menggunakan starbio. Kalau Jawa ada bumbunya. Kalau di Sukabumi kita hijauan campur jerami. Ini bukan jerami itu, cuma hijauan. Hijauan kayak odo, turut gajah. Nah, karena dengan hijauan yang muda, dia itu merasa tidak kenyang. Kemudian kotorannya jadi lembek. Karena tidak serat kasarnya rendah. Makanya kita tambah dengan jerami supaya kotorannya pengger lah kata istilahnya. Kemudian dia merasa kenyang. Gitu kan? Nah, karena sapi kalau sudah kenyang, dia tidur sambil ngegayem gitu kan. Kalau hijauan tok mah terus semuanya makan kencing gitu kan. Karena kadar airnya tinggi gitu Pak. Hanya panyalang istilahnya. Oh, buat itu ya. Alternatif lah gitu alternatif ya. Ya, bukan dia buat nyemil. Buat nyemil. Oh, iya, cemilan. Buat nyemil jerami itu. Cemilan sapi itu jerami bagus. Gitu, ya. Iya. Kalau jerami itu bagusnya harus yang kering apa yang masih ada hijau-hijau gini Pak? Ya, Pak, bagusnya yang hijau, Pak. Yang hijau Yang masih hijau hijau ya. bagus. Yang Nah, baru yang dadakan. dadakan panen gitu ya. Iya. Kan suka ada lihat tuh yang peternak suka nyetok yang kering itu gimana? Itu kan itu ada proses Pak, itu adalah pengawetan. Makanya kalau yang kering itu fermentasinya biasa menggunakan starbio. Oh. Ada fermentasinya. Kalau yang kering, kalau Jawa itu kan rumput kering, dia dijemur, ya jerami dijemur dulu baru kering. Setelah kering ditumpuk satu tumpuk tabur. Nah 3 bulan kemudian itu si jerami itu rapuh, Ya. baru dikasihkan. Fermentasi ya. Fermentasi itu. Kebetulan kalau di sini mah tidak menggunakan fermentasi Karena itu melimpah ya, karena stok. melimpah stok. Karena melimpah ya. Berarti peluang bisnis sapi ini di Jawa Barat itu besar sekali ya. Cukup Karena bagus sekali. suku cara makan melimpah ya pada Iya, untuk pemeliharaan gitu kan. Kadang-kadang kita bermasalah dalam pasar, Pak. pasar ya. Kan pasar. Baik itu untuk idul kurban, kalau toh kita tidak pintar-pintar mencari konsumen, ya kita juga sapi kita tidak terjual. Kalau kita jual ke tengkulak terlalu gede ngambil untungnya. Makanya kami di sini sebagai petani kita berusaha semaksimal mungkin menjual sapi langsung kepada konsumen tanpa perantara. Ya, terus Pak, ya selisih ingin tahu nih bobot sapi nih seperti ini kan bakalannya waktu itu sebelum waktu 6 bulan sebelumnya ini kira-kira Kurang lebih 6 bulan yang lalu itu kurang lebih 2 kintal 70. 2,70. Nah, Iya. kalau sebesar ini kira-kira sekarang berapa nih? Sekarang ini kurang lebih 4 kuintal. 4 kintal ya. Ya.
Soalnya Jumlah kali lipat ya? ya perhitungannya untuk jenis PO itu rata-rata di angka setengah kilogram per hari. Iya. Ya. Kalau perawatan bagus 1 Ya. kilo. Tidak mungkin, tidak bisa kalau jadi- PO. Itu maksimal sampai 0,6. 0,6. Iya, kalau untuk jenis PO. Kalau jenis lemosin sehari bisa 1,5 kilo dengan pemberian konsentrat. Kalau PO lebih bisa. Tinggal menghitung kalau kita beli bobot 3 kuintal, harganya itu selama 6 bulan mulai kita 24. Nah, kali 3 yang pokoknya 24 kali setengah berarti kurang lebih 120 kilo peningkatannya selama 6 bulan. Ya, begitu. Jadi kalau diprediksi keuntungan nih, Kalau keuntungannya kalau dilihat dari harga gitu ya, dulu kita beli harga kisaran angka 15. Kalau bobot seperti gini, bentuk seperti gini, itu kisaran di angka 25 sampai 27 harganya. 27 ya. Kalau Ya. yang bobotnya sampai 4 4 kuintal gitu. kuintal ya. Kalau bobotnya 3 kuintal setengah di angka 20 sampai 25 maksimal gitu ya harganya. Kenapa? Karena standar umum di masyarakat untuk jenis kurban sapi PO itu per kilonya itu di angka 60 sampai 70 ribu. Itu aja pegang standarnya itu. Kalau 4 kali 6 berarti 24 ya. Gitu kan. Nah, di angka 24 juta itu lah terendahnya untuk kurban. Tapi kalau untuk daging, Pak, kalinya bukan kali 6, kali 5. 5 ya kalau di daging ya. Heeh. Makanya kalau di PO itu untuk konsumsi daging itu rugi. Rugi. Jadi kalau kita sapinya lebih dari 5 lah, kelihatan ya, untungnya ada gitu ya. Ada. Mungkin itu saja Pak, ngobrol-ngobrol seputar sapinya nih. Ya. Mudah-mudahan nih sapi ini sampai nanti. Bentar lagi kan ya? Bentar lagi, 15 hari lagi. Sekitar 15 hari lagi mungkin ini dipanen ya. Mudah-mudahan nih dapat harga yang Cocok. menguntungkan ya, yang cocok dengan Keinginan. dengan keinginan dari para peternak ini. Iya. Mungkin itu saja ngobrol-ngobrol seputar ternak sapinya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya dan di komen, tentunya komentar yang positif dan di share silakan ke teman-teman atau ke rekan-rekan. Mudah-mudahan nih tip-tip ternak sapi dari Pak Mamat ini bisa bermanfaat ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sapinya. Sapinya banyak kan. Wow! Wah! Banyak sekali. Ada satu. Ih, sapinya banyak-banyak. Sapi. Kasih tahu. Mana ada sapi luka? Nggak apa-apa, itu mah kotor. Kotor nya.